ih kok mukanya Wulan ternyata geradakan ya. Nggak ada publik tahu muka Wulan geradakan tuh nggak tahu. Aku sempet nangis, tanya sama manajemen aku, ini apaan sih? Kalau sekarang aku kepingin punya pasangan lagi. Trauma-trauma mana yang udah kamu berhasil lewatin? Aku tuh traumanya ditinggalin. Tahu? Dia di rumah sakit aku nggak mau lihat. Sekarang nyeselnya kan minta ampun. Lu nggak mau kehilangan dia, tapi kan, reaksi yang kamu iya, lakukan itu salah. itu gila kan, trauma Ngerti bisa bikin kan? kita begitu. Ya, dan akhirnya kamu malah Nyesel. menyesali reaksimu. Iya, stretch mark aku lumayan banyak. Di sini, Nggak usah diliatin Kak. di sini, Iya, iya. perut. Boleh nggak usah diarahkan gitu ya? Tom, mari kita masih ada sisa sedikit, ya kan? Nah, memang scarnya itu udah naik. Ih, ini lagi ngomong serius. Demi Allah wangi banget lu, Wak. Lu dulu ASI nggak? ASI lah, tiga-tiganya ngelahirin normal semua. Tapi kalau kayak begitu maaf ya, itu memang pasti turun. Pasti, nggak mungkin enggak. Karena kan ya kayak gini, orang gemuk banget, terus diet, terus kurus. Kan pasti kan ada kekenduran kan. Iya, itu Nah itu kan gimana kita ya? diisi ASI. Kalau misalnya ngelahirin nih, terus misalnya nggak mau nyusuin, takut turun payudara, tetap Tapi kan akan nggak fair. turun. Iya, tapi nggak fair juga Tapi ya. tetap akan turun karena kan tetap ada ASI yang mengisi, terus nanti ASI-nya pelan-pelan diberhentikan gitu. Terus kan jadinya kan tetap ada kekenduran itu. Kayaknya nggak mungkin deh. Ya itu memang udah Natural aja kan. resiko menjadi seorang ibu dan nggak masalah. Iya, itu kan memang. Kan masalahnya di suami. Iya, dia bisa terima atau enggak Iya. kan gitu. Cuma kalau kayak kamu gitu, kan kamu pengalaman tuh. Bagaimana kamu akhirnya pasti kan pengen kenceng lagi gitu. Ada nggak solusinya? Satu, menerima. Heeh. Ya kalau salah satunya cara ya hanya dibenahi. Kalau pakai gym gitu bisa nggak? Kayak kamu Nggak. kan nggak bisa ya? Enggak. Dibenahin kan harus operasi. Iya memang harus operasi. Ada nggak Kalau opsi lain? gini, kayaknya kalau gym itu kan lo kan nge-gym, gue juga nge-gym nih. Lo nge-gym nggak? Nge-gym. Kayaknya pada saat kita berolahraga otot tuh di sini, Betul. nih di atas dada. Bisa nggak dia membuat itu? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa dong. Kan udah ke-stretch kulitnya. Makanya Kasian kadang-kadang kalau orang yang obesitas gitu misalnya atau berat badan berlebihan terus akhirnya kurus gitu terus tone gitu, pasti ada kulit yang kendur. Stretch mark juga bisa ada. Ya stretch marks, ya kulit yang kendur itu apa ya namanya? Kalau stretch mark kan dia kayak kulit jeruk kan? Iya, kayak kulit jeruk. Bukan yang ke stretch, kalau kulit jeruk beda lagi tuh, lemak. Lu sempat ada nggak dulu? Semuanya ada itu yang lu Pasti sebut. ada ya? Stretch mark itu pasti ada? Ada, cuman untungnya karena aku Indo, stretch marknya putih. Terus sekarang banyak alat-alat, nih kan sekarang teknologi canggih. Iya. Jadi disamarkan, bukan dihilangkan ya. Jadi Iya. sekarang samar. Jadi oke lah pakai bikini. Oh, jadi begitu kalau Tapi ada. perempuan ya? Kalau Iya. dibilang nggak ada, nggak mungkin. Stretch mark aku lumayan banyak. Di sini, Nggak usah diliatin Kak. di sini, Iya, iya. perut. Boleh nggak usah diarahkan gitu ya? Kami Ya baik-baik kan ini aja kan gitu. kita lagi bicara. Iya. Ini kan tentang wanita dengan kulitnya. Iya. Karena memang kemarin pada saat gue tahu tim ngundang Kakak Wulan, gue ngikutin yang bagian muka. Iya. Muka rame kan? Iya loh. Enggak kok, ini baik-baik aja. Kenapa parah begitu ya waktu kemarin ya? Sebenarnya gini, itu tuh permasalahan aku dari remaja sih sebenarnya ya. Dari remaja, on and off, breakouts, scar, breakouts, acne besar, acne kecil. Terus nanti kalau pulih memang tipe kulit aku tuh nggak kayak, tipe kulit aku tuh yang begitu pulih tuh nggak pulih, tapi menjadi scar, menjadi bekas scar. Sebenarnya kalau yang tahu, yang sekitar aku tahu gitu, it comes and goes gitu, breakouts. Tapi setiap bulan, terutama kalau datang bulan itu pasti juga terjadi. Muka aku beruntusan. Orang-orang kalau yang deket sama aku pasti tahu. Nah, dari sekian banyak nih yang breakouts, nanti mungkin yang besar atau yang tipe apa aku nggak ngerti, itu jadi scar. Jadi nambah lagi satu scar gitu. Nah, jadi yang kemarin beneran itu? Beneran itu. Rata-rata kan selama ini kan aku syuting tuh kebanyakan beauty ya. Jadi bisa di eye, kalau foto diedit, gitu kan. Nah, kebetulan di film Norma itu yang viral,
Sebenarnya aku tuh jujur nih ya, Itu kan lebih harus organik kan? itu harus ya? organik. Tapi di situ karena waktu itu aku lagi breakout, memang lagi parah-parahnya. Jadi Iya. kadang parah banget, kadang parah aja. Heeh. Kalau mulus nggak pernah Den aku. Mulus kok. Iya sekarang ini kan kita ngomongin. Iya, oke. Sebenarnya kalau dibilang mulus-mulus banget belum. Mari kita. Ini kan kita untuk Wak, tolong lah, Wak. lihat Den. Lu tuh cakep, Wak. Enggak, gue mau kasih lihat tuh. Lo lihat nggak? Masih ada sisa sedikit, iya kan? Nah, memang scarnya itu udah naik. Ini lagi ngomong serius. Demi Allah wangi banget lu, Wak. Sumpah. Enggak kok, enggak. Nah, Aku bersaksi tidak separah itu dan menurut gua masih mulus-mulus aja. Sekarang, nah pas di film Norma itu kan belum lama. Itu sebenarnya aku ngomong sih sama produksi sama production house-nya. Ia tahu memang kalau yang ini perannya agak berbeda nih. Memang pinginnya rough gitu. Jadi memang kulit yang sebenarnya pengen diperlihatkan gitu. Tapi boleh nggak edit dikit? Boleh nggak? Aku sampai memohon banget tuh ada manajemen aku tanya. Tapi ya nggak tahu mungkin atas alasan peran dan lain sebagainya. Ya memang jadinya pas untuk peran tersebut gitu. Iya cocok, lebih real. Iya, tapi untuk si acne pejuang acne ini yang itu insecurities, itu Tapi hal itu yang paling insecure, bikin aku nggak percaya diri karena kan ini udah dari remaja kan problemnya itu terus kan kita ngalamin diliatin orang gitu. Maksudnya kalau zaman dulu inget nggak acara tuh jumpa fans. Iya. Aku paling anti ikut jumpa fans. Karena? Iya karena nanti orang tahu. Realnya gitu. Betul gitu. Jadi suka nggak mau. Nanti kalau lagi agak mending dan lagi bisa ditutupin make up, baru aku mau gitu. Kalau film, kalau itu bisa di-DI dan bisa diedit nggak masalah. Orang jujur banget ya. Iya ya mungkin karena. Udah sekarang kan udah kebongkar. Nah tadinya juga pas kebongkar, maksudnya pas ada kayaknya 1-2 yang ngepost, aduh kan film Norma kan bener kan? Karena nggak tahu kenapa ya. Emang dibahas di situ kulitmu semua? Iya, nggak nyangka ya ternyata. Kok ini kulitnya Wulan? Tapi waktu itu perdebatannya itu masih 50-50 nih. Ada yang bilang, ih kok mukanya Wulan ternyata geradakan ya gitu. Kedua, bagus banget ya make up itu film. Oke. Jadi dibuat sedemikian rupa, semirip sampai tekstur kulitnya dibuat seperti orang aslinya gitu. Oh jadi pikir itu make up itu? Iya, jadi make up-nya dapat kredit tuh. Bagus banget make up-nya. Even waktu premier gitu temen-temenku, waktu premier tuh aku lagi agak heal. Itu kok mukanya di situ parah banget ya Lan ya. Make up-nya ya jago banget ya make up-nya. Aku cuma gitu aja. Oh, jadi kayak bias ya? Mungkin buat sebagian orang itu hal biasa emang kenapa gitu. Tapi buat aku yang maksudnya ini insecurities aku dari remaja dan ini yang aku tutupin selama ini gitu. Begitu itu kebongkar, kan selama ini nggak bareng kebongkar. Yang tahu kan orang sekitar gue, lingkungan aku doang Den. Nggak ada publik tahu muka Wulan geradakan tuh nggak tahu gitu kan. Itu aku nggak ngeliat sosial media 2 hari ini beneran. Karena pada saat trauma ke-trigger lagi gitu. Aku nggak tahu kenanya yang di mana ya, tapi aku bener-bener anxiety-nya tuh langsung gila gitu. Orang mikir apa ya gitu. Orang mikir Wulan yang mulus itu yang apalah itu tuh. Paham. Dipikir apa ya aku dipikir karena apa itu ya. selama ini kan lu keep, lu tutup gitu kan. Dan sebenarnya walaupun di keep, aku tuh masih sangat-sangat bersyukur gitu. Karena untuk meng-hire aku nih, harus ada effort dan cost lebih untuk nge-DI dan ngefoto or ngedit foto atau terutama di film ya karena kan itu per second. Iya. Kalau ngedit misalnya muka susah aku misalnya, aku dari pengalaman pribadi aku ya dan kenapa akhirnya aku setelah itu viral kan viral dulu. Terus kenapa aku mengiyakan untuk ya udah apa ini aja kan aku biasanya campaign aku kan anti aging dulu. Iya. Akhirnya dengan ada organik ini terjadi, mungkin Zap juga melihat ini sebenarnya problem yang banyak terjadi juga nih gitu. Dan orang hanya mikirnya it's just a skin problem padahal it gets into your mental health gitu. Ada anak yang jadi malu sekolah, nggak fokus belajar, nilainya turun karena diliatin, dibisik-bisik, mukanya bolong-bolong atau apa. Iya. Ya kan gitu. Mungkin aku belum yang separah itu, tapi tetap itu aja kena di diri aku kadang-kadang pada saat aku mau kerja nggak fokus
Karena misalnya lagi meeting, orang mikir apa ya? Kalau ngeliat bulan di TV, bulan lihat di ini gitu, dilihatnya mulus. Jadi di kepala, di perasaan tuh, jadi kan nggak fokus sama ini tujuan gue kesini Lu ngapain masih meeting? di fase Masih, itu. masih, Masih masih, Luar masih. Even biasa sekarang ya. sebenarnya udah menerima, udah ikhlas dan sekarang kan udah bagus kulitnya. Berarti lu dengan Udah 70% pulih, ya Iya. kan udah 70%. Tetapi those memories, those traumas itu it's still in me, nggak masih nempel, masih terekam di badan. Jadi pada saat itu masih padahal tar dulu kan muka udah mulus ya gitu. Tunggu dulu. Lu kalau misalnya kan deket sama cowok nih, pasti kan dia deket Ya dong. kalau orang jatuh cinta mah jatuh cinta aja, mau mukanya bolong-bolong kayak gue juga jatuh cinta aja sama gue. Oh, lu cuek tuh kalau masalah itu. Mungkin awalnya enggak, tapi kan Iya kan lama-lama pasti kan kalau dia tiba-tiba mendekat kan di awal-awal kayak, aduh, lihat lagi muka gue nanti gimana gitu. Ada begitu gak tuh? enggak. Kalau biasanya kalau kayak gitu kan dari awal udah tahu. Jadi kalau sampai dia jatuh cinta gitu misalnya ya berarti kan dia udah tahu dari awal. Oh, dibandingkan orang lain. Iya, lingkungan, terutama lingkungan kerja ya kalau aku, karena mungkin di dunia entertainment kan lagi dijejer biasa nih pemotretan majalah apa gitu yang aktor-aktor gitu. Dijejer di dandannya kan? Iya, aktor muda. Ya, dia lihat kiri muka mulus, Iya, lihat kanan nggak ada pori. Iya, Gitu. And it takes more time to do my makeup than them. Karena aku satu-satu kan harus di Concealer, dempul istilahnya. iya, segala macam. Gitu. Jadi ya ada beban tersendiri gitu. Tetapi ya aku berusaha mengcover dengan berkarya, berprestasi, do more for others gitu-gitu. Nah, itu sedikit membantu, mungkin malah banyak membantu aku untuk melupakan kekurangan aku. Jadi aku I know my worth. My worth is not just my beauty and my skin. This your smart things ya. Tapi otak kamu. apa hal-hal lain yang lo punya gitu. Jadi aku fokus ke situ. Iya, itu. Walaupun kadang-kadang masih kena tuh, nah terutama yang pas viral. Waduh, gitu kan. Oh, ternyata itu. Aku sempat nangis, tanya sama manajemen aku, ini apaan sih gitu. Bisa diapain ya, bisa ditutup nggak bayar aja. Atau apa gitu. Iya. Tapi manajemen temen-temen, maksudnya yang deket nih, ngabarin, lo buka deh social media, lo baca aja komennya. Ternyata 80% from them, ternyata mukanya Wulan begitu aslinya. Nggak nyangka ya. Ternyata selama ini pakai filter. Tahu kan omongan-omongan itu? 80% sampai 90% lebih ke marah dan membela aku. Gitu. Marah dan membela. Membela dalam arti nggak pantas untuk ngebongkar itu atau nggak pantas untuk membanding-banding. Maksudnya ngomongin, ya mungkin karena sekarang eranya anti bullying, anti body shaming, hal-hal seperti itu. Jadi yang membela aku tuh lebih banyak mengerahkan prestasi aku. Lu bisa nggak kayak Wulan umur 44 bentukannya begitu? Mau geradakan, mau apa kayak gue nggak peduli, gue tetap cinta dia gitu. Ada yang gitu. Iya. Terus ada yang prestasi lain gitu. Jadi aku akhirnya baca semangat lagi. Iya. Sejak itu viral kan aku ngeliat komen-komen. Iya. Jadi kan algoritma aku kan jadinya kayak Agnes Kar kan. Iya. Jadi di TikTok, di Instagram, terutama di TikTok tuh pejuang-pejuang acne yang berbicara, nangis, nyeritain pengalaman apa segala macam, bagaimana mereka dibully, bagaimana mereka nggak percaya diri, mereka kehilangan jadi nilainya. Semangat hidup tuh bisa hilang. Betul. Seharusnya kan di posisi aku sebagai seorang public figure itu perfect. Aku nggak perfect kok. Nih mukaku. Iya, lu pasang badan nih ceritanya. Nih lihat nih mukaku. Tapi aku tetap maju, tetap semangat, tetap berkarya, tetap berprestasi. Jangan dengerin omongan orang. Focus on what you do. Nanti itu semua tidak terlihat. Iya. Karena itu akhirnya okay, I'll do this for them. For them. For them yang punya pengalaman yang sama-sama aku, mungkin lebih. Gitu. Bergetar suaranya. Kayaknya ini beneran ya. Ini bukan kadang-kadang beneran ya. Den. So sweet loh. Cuman lu pernah nggak konsul segala trauma-trauma lu ini? Trauma itu cuma bisa kita bisa regulate our emotions aja. Jadi bagaimana kita bereaksi akan berbeda. Mungkin misalnya sebelumnya kalau aku trigger, reaksinya bagaimana yang bisa menyakitkan orang lain lagi. Padahal kita nggak maksud, tapi dengan reaksi kita sebenarnya akan trauma kita malah menyakitkan orang lain, pasangan kita, anak kita mungkin, how we behave. Reaksi kita akan kita hanya bisa meregulate itu gitu. Tapi kalau traumanya hilang, enggak. Kalau aku bilang sih. Jadi yuk tipe yang psikolog berarti ya? Iya. Ngobrolin tentang
hal-hal yang lu rasa meresahkan. Iya, karena I want to cut the cord. I don't want my trauma. Aku behavior aku akan dari trauma aku itu nanti ke anak-anak Impact aku. orang-orang tuh anak ya. Iya. Iya. Trauma-trauma mana yang udah kamu berhasil lewatin? Aku tuh traumanya ditinggalin. Karena kan memang Ditinggalin maksudnya pasangan. bukan ditinggal, karena kan aku merasa sebenarnya aku nggak apa-apa gitu kan. 'Cause setelah aku dewasa, aku tahu aku ditinggalin tuh kan karena sebuah alasan, bukan karena mamaku kan Orang tua. Iya, orang tua. Oh, kerjaan dan lain-lain. bukan orang papa mama cerai. Oh, pisang, Mama balik ke Inggris, Iya. papa stay di Indonesia. Aku di Indonesia, adikku 2 dibawa ke Inggris. Nah, aku nggak tahu nih rundingan apa antara mama papa saat itu ya. Kok sekarang aku udah berdialog dengan mamaku, aku nggak usah cerita details, but setelah aku ke psikolog, maksudnya on my healing journey, aku juga akhirnya ngobrol sama mama karena aku mau tahu jawabannya kenapa waktu itu aku ditinggal. Jadi akhirnya di situ Mama, jadi aku juga punya empati sama dia gitu. Dia melakukan itu juga. Iya, kalau Ada dulu kan reason ya. kemarahan yang ada. Iya. Gitu. Sekarang kayak empati atas perjalanan hidup dia. Itu perjalanan hidup dia, dan dia juga ternyata tersiksa ninggalin aku gitu. Jawaban-jawaban itu. Nah, kadang-kadang yang sulit tuh pada saat kita perlu jawabannya tuh orangnya udah meninggal. Ya kan? Atau orangnya udah nggak bisa ditanya lah gitu. Oh, Padahal aku takut banget waktu itu Den untuk nanya mama, but ya I have to do it. Iya, berarti kan Mungkin gini, padahal sebenarnya tuh pasti manusia punya insting. Kenapa sih kadang-kadang kita bereaksi terlalu berlebihan akan sesuatu? Mungkin satu itu dulu. pasti ada karena takut, Iya. ada macam-macam Iya. hal yang negatif kan. Pertama biasanya. mungkin kita harus ngenalin diri sendiri. Oke. Kalau kita tidak bisa ya mungkin kita butuh pertolongan orang yang Lebih expert untuk itu gitu. membantu. Setelah kita tahu trauma-trauma kita lah gitu, kita kan masih bersosialisasi nih, tapi kita sebelumnya tidak aware dan sekarang ceritanya udah aware nih. Lebih aware. Jadi pada saat ke-trigger, kita bisa nahan diri dulu, slow down, diem dulu. Oke. Ini gue marahnya sekarang ini marah atas kejadian saat ini, atau ini rasa trauma gue ya, memori. Cerna dulu. Iya, cerna dulu. Oke. Sampai rumah aku journaling perubahan-perubahan itu. Tadinya yang reaksinya langsung, sekarang kemarin ke-trigger lagi, ini reaksi aku bagaimana. Jadi di situ journaling dan akan ups and down. Tapi aku punya catatan perubahan awareness aku akan diri aku, trauma aku, dan satu lagi, iya. is okay kalau masih ke-trigger, jangan salahin diri sendiri karena Betul. semua perlu proses. Betul. Take your time step by Iya. step. Gitu kan ya, ibaratnya gitu. Jadi lu bisa ngelewatin itu pelan-pelan akhirnya Iya. ya. Ada nggak trauma yang sampai hari ini lu belum bisa lewatin? Kenapa aku itu kabur pada saat, bukan kabur ya, ini mungkin keluargaku juga ada yang tahu ada yang enggak. Eyangku meninggal. Eyangku tuh kayak ibuku kemarin waktu COVID. Pengganti ibu lah ibaratnya. Iya, karena kan mama kan balik ke Inggris. Pada saat Eyang meninggal, aku tuh nggak sedih. Aku nggak sedih. Sedihnya tuh baru belakangan setelah aku menyadari, oh ini kayaknya reaksi gue atas trauma gue deh. Adalah trauma-trauma masa kecil aku gitu bersama dia gitu. Eyangku tuh udah ya mungkin kayak trauma takut kehilangan itu. Jadi susah ya nyeritainnya. Ya intinya kamu nggak mau kehilangan dia. Aku nggak mau kehilangan dia, jadi aku nggak mau lihat dia meninggal, aku nggak mau lihat. Tapi kamu tahu. Dia di rumah sakit aku nggak mau lihat. Sekarang nyeselnya kan minta ampun. Iya, tapi kamu tahu itu salah. Gini loh maksudnya kan, lu sayang sama dia. Sayang banget. Lu nggak mau kehilangan dia, tapi kan, reaksi yang kamu lakukan itu salah. Itu gila kan, trauma Ngerti bisa bikin kita begitu. Ya, dan akhirnya kamu malah menyesali reaksimu. Iya. Begitu kan? Saat itu merasa that thing was tindakan aku tuh safe buat aku. Iya, iya paham. Sekarang orangnya udah nggak ada, nyesel. Jadi you blame yourself. Yes. Why I react that way? Yes. Which is aku tuh sayang sama dia. Harusnya kalau sayang reactnya begini. Iya. Kalau orang sayang banget, pada saat di rumah sakit kan ditemenin, ya memang waktu itu ada COVID gitu. Tapi kan aku cucu. Relate lagi gue. Aku cucu kesayangan, aku
bisa dibilang seperti anak gitu. Aku cucu nomor 1 gitu. Cucu-cucu yang lain walaupun COVID ya pada saat meninggal ya memang dibatasi. Tapi kan anak atau apa, yakin kita kan bisa pakai APD apa? Aku nggak mau. Iya, ini responmu yang tidak umum lah. Bener. Cuman itu Berarti, akhirnya malah makan dalam. Nah itu sepertinya mungkin itu trauma baru yang aku harus heal, harus terima, harus grieve. So you have that kind of daddy issue juga ya berarti ya? In your life. Soalnya aku ngobrol sama istriku kemarin, yang di Indonesia itu banyak banget loh orang punya daddy issue. Dan itu nge-trigger banyak sekali permasalahan mereka di masa depan. Aku bilang, emang iya. Karena they need lead by a man, which is a man itu banyak yang tidak punya figur bapak yang baik gitu loh di Indonesia ini. Nah itu mungkin juga yang kamu sering temukan dalam berpasangan kali ya. Itu yang bikin mentok-mentok juga ya Wak ya? Iya ya? Kayaknya. Soalnya kan mama juga single parent kan? Aku juga kadang-kadang bingung sama mama. Makanya sekarang kemarin tuh ya udah walaupun telat, tapi I wanna do this untuk masa depan. Karena kan ya aku masih mau berpasangan. Maksudnya mau punya pasangan, maksudnya punya relationship yang healthy. Dan aku rasa mungkin relationship yang kemarin-kemarin juga mungkin ada nggak berhasil juga karena my traumas. Normal. Ya, dia tidak mengerti trauma aku, mungkin jadi cara menghandle-nya malah nge-trigger dan sebaliknya dan wah gitu. Makanya aku mau benahin diri aku dulu. Karena aku sering ngobrol. Biasanya cewek-cewek kan nanya sama gue, mungkin karena dia trust. Dia bilang, Bang gimana ya caranya gue menemukan pasangan ya. Kira-kira pilihan cowok kayak gimana yang pas segala macam. Gue bilang masalah itu nanti. Benahi diri dulu, nanti Dirimu itu dulu akan aja. datang tuh ke reflect lah. Maksudnya ke kayak magnet gitu. Kamu baru realize itu belakangan ya? Iya. Karena kemarin itu kamu coba dengan cara lain doesn't work ya? Telat, tapi nggak apa-apa, belum telat. Iya belum telat, you still hot ya. Banyak yang mau ya di luar sana ya. Sama ya itu yang utama buat anak-anak sih. Iya itu yang penting ya. Tapi anak-anak merestui seorang ibu Wulan untuk mempunyai pasangan ke depan? Bukan lagi, malah terutama London ya. You're very sport. Suruh cepetan cari suami katanya. Oh mungkin karena lu ganggu hidup mereka kali ya. Itu biasanya ada kondisi begitu juga kan. Aku memang boleh nggak sih? Aku memang nih punya pasangan gitu loh. Aku memang ibu yang sangat clingy sama anak-anak aku. Makanya orang ngeliat kok bisa ya dia sibuk banget gitu, tapi anak-anaknya tuh deket banget sama dia gitu. Aku manja sama anak-anak aku. Aduh, orang sekitar aku tahu lah gitu. Jadi mungkin itu juga suruh buruan kawin. Kalau cuman pacar kan beda rumah. Mereka lagi yang gak unyel-unyel malam 24 jam. Mungkin mereka udah pengen dewasa nah, lagi. Nah sekarang dewasa. Satu udah 15, satu udah 14. Iya. Udah punya pacar juga kan. Maksudnya bukan pacar tapi you know someone close. Ya teman dekat. Kayak malam minggu atau apa gitu atau hari minggu gitu bisa. Iya lagi. Jadi kayak yang satu sama memang London nih kepingin banget juga punya adik lagi gitu. Pingin punya adik terus is it possible mama? Dan aku kan memang sebenarnya kalau memang dikasih lagi tuh memang seneng dan kepingin punya anak lagi. Serius, tapi kan ini kan tergantung dari umur dan dikasihnya. Ya, serius lu masih pengen punya anak? Ya kan anak? aku udah pernah cerita, aku udah freeze egg kan juga. Oh iya ya. Iya. IVF ya. Ya, tapi kalau itu dikasih kan mau kita usaha kalau memang kita nggak dikasih ya nggak tapi seikhlasnya. Ya nggak apa-apa toh anak juga udah 3 tapi pingin lagi dan anak aku yang cewek terutama London tuh yang kepingin punya adik lagi dan kepingin aku suruh buruan cari suami bukan pacar ya suami kawin buruan dibilang gitu. Iya supaya kamu juga bisa. Aku bilang nyari suami bukan kayak iya, beli mainan di toko ya lah. Aku bilang gitu. Paham. Cuma kan nyari pasangan buat seorang Wulan itu kan tidak sama dengan cari pasangan seperti orang pada umumnya dengan positioning kamu. Kenapa sih? Your big name, you punya persona, kamu juga orang pinter. Kamu juga punya bukan itu dukun ya orang pinter ya. Dukun jadi kan nggak semua orang itu punya keberanian laki untuk ngedeketin seorang Wulan. Nah itu berarti itu sedikit. Ini persona yang ditampilkan itu adalah persona dari pekerjaan. Tapi lu nggak bisa salahin. Iya benar. Tapi ya itu dia makanya harus mengenal dulu. Kalau nggak mengenal maka tak sayang. Iya. Kemarin kan udah banyak tapi tuh yang belum kenal udah takut gitu ya. Iya banyak kan yang lu mengenal kan. Cuma kan lu nggak mau aja akhirnya kemudian itu jadi pembahasan di publik kan. Karena kan jadi Wulan berat loh. Beratnya gini.
Lu deket sama siapa nih? Wih, digosipin. Padahal nggak tahu nih deket apa di mana kan. Kita kan manusia ya, maksudnya kan ntar dulu, ini kan juga baru Lagi teman. proses. Iya. Apapun itu ya, lagi proses belum apa-apa udah gitu ya. Ganggu lu gitu kan jatuhnya kan. Jadinya nggak netral lah, pacarannya tuh nggak organik. Makanya gitu. sekarang banyak yang memilih diem-diem aja udah, nggak diperlihatkan sama sekali di sosial media. Karena sebenarnya orang tahu itu ya kayak gini, muka geradakan ini orang tahu dulu ya, Bu. Sekarang mah udah mulus, maaf diulang lagi. Siap. Sombong ya. Saya Perjalanan yang panjang. Itu kalau nggak kita yang reveal sendiri, maksudnya kan gara-gara aku mau di Norma itu nggak diedit. Coba kalau di film itu aku tetap kekeh, aku nggak peduli mau perannya si ibu-ibu Norma dari ini, kampung ya yang memang nggak bisa mukanya beauty atau mulus, tapi aku nggak mau tahu, aku tetap maunya mulus. Kalau aku maksa itu ini nggak akan terjadi. Lu nggak sampai ke fase ini. Iya. Jadi ada blessing in disguise juga ya. Selalu ada. Ketika kita menghadapi apa yang kita takuti, pasti ada berkatnya di depan. Iya. Cuma nggak tahu kapan waktunya kan. Betul. Iya kan, ibaratnya gitu ya. Nah makanya sekarang orang diem-diem aja tiba-tiba posting cincin tunangan atau kita udah kawin. Iya, itu yang lebih aman biar kan nggak terganggu. Biar nggak keganggu. Kamu maunya begitu juga? Mungkin sekarang lebih baik begitu. It's better for you. Iya, tidak ditutup-tutupin dari lingkungan ya. Kalau lingkungan mah tahu, karena kan kalau lingkungan, maksudnya lingkungan aku tahu gitu. Tapi untuk ke publik gitu, you nggak mau expose? Nggak, belajar juga dari yang sebelum-sebelum. Oke. Walaupun nanti suatu hari akan ada yang mungkin expose tidak dengan kehendaknya, kan, it's okay lah. Yeah, it's okay. It's okay. It's not for me, right? Oke. It's not for me, and lo silakan bertanya-tanya ini apa, gitu. Tapi kan bukan dari aku. Kalau udah dari aku, itu udah pasti sebuah pernyataan, gitu kan. Dan itu akan lo lakukan setelah udah jelas. Setelah udah jelas. Udah jelas. Berarti belum ada yang jelas. Nggak tahu nih. Ya iya kan belum ada pernyataan. Jelas tuh kawin gitu maksudnya. Ya maksudnya udah ketemu pasangan yang tepat itu belum sekarang. Enggak. Mungkin kalaupun udah ketemu pasangan yang tepat mau diekspos juga dia sekarang gitu. Sebenarnya yang terakhir juga bukan dari aku yang pengen expose gitu. Itu maksudnya, dari tapi that time juga aku merasa waktu itu oke. Maksudnya akunya bukannya terpaksa juga gitu. At that time it feels right. Gitu. Tapi kan kemudian kita belajar setelahnya lebih baik tuh karena kan ternyata kan berakhir gitu, misalnya berakhirnya jadi diomongin lagi, nanti ada lagi yang baru, nanti kalau berakhir lagi nggak baik, jadi kan banyak banget gitu, jadi nggak baik jadi gitu aku masalah punya buntut nih 3 paham gitu. Aku jadi omongan kalau anak tidak aku baik. Sih tahu apa yang terjadi semua sama aku gitu, tapi maybe it's not for the public eye anymore gitu. I agree sih, karena akhirnya kalau terlalu banyak omongan tidak baik kan jadi nggak bagus juga buat kamu dan anak-anak kamu gitu. Jadi lebih baik di keep it aja gitu. Until it's benar-benar itu kawin. Lebih jelas lah gitu. Jadi ada nikip ya sekarang ya. Spill dikit. Ada dong. Ya nggak apa-apa kan kalau ada, ya udah, you keep aja. Ya udah, ini jawabannya. Oh iya udah. Ini jawaban deh. Iya, ya. Itu jawabannya ya. Oke. Itu kalau hanya 2 iya. Kalau hanya 3 itu enggak ya. Dunia entertainment tidak ya? Oh tidak tuh kalau disetujui tidak ya? Gak beda kan tadi kita 2 kali 3 kali. Oke, berarti seorang Wulan sekarang pendekatan cintanya lebih menggunakan logika atau perasaan? Dua-duanya tetap. Lebih mana lebih unggul sekarang? Kalau dulu unggul mana? Perasaan atau logika? Perasaan. Sekarang? Aku nggak mau sih logika tapi terus kemudian tetap harus ada perasaan. Iya. Coba kan mana yang sekarang lebih mendahului dia? Kalau misalnya sekarang dengan pengalaman apa yang udah aku alami kan, udah dapat pelajaran nih banyak dari hubungan 1, 2, 3, 4. Terus oke, gue mau 100% mengandalkan logika. Nggak bisa dong. Karena perasaan menipu. Nggak gitu. bisa juga. Iya kan? Nggak Dan bisa. kalau kita menggunakan perasaan, I think mana yang lebih dominan aja dulu? Lebih dominan gue tetap perasaan. Masih ya? Tetap perasaan karena for me love is everything gitu. Love can conquer everything gitu. Perasaan dengan logika ya bukan perasaan ya, tapi dengan pengalaman hidup kita kayaknya perasaan kita juga udah bukan perasaan seperti yang dulu menggebu-gebu, nggak pakai logika, nggak pakai akal sehat, terobos sana sini gitu. Kayaknya udah nggak gitu juga Den gitu. Jadi tetap yang utama perasaan. Kalau seorang laki-laki misalnya pengen deketin kamu nih ya, apa yang harus mereka camkan baik-baik gitu?
Yang aku mau adalah laki yang benar-benar jadi dirinya sendiri. Oke. Dan aku bisa menjadi diri aku sendiri. Sehingga kita bisa benar-benar memahami satu sama lain. Kalau ada yang ditutupi gimana gitu kan. Tapi dengan itu kita bisa memahami satu sama lain. Kita benar-benar bisa mempelajari satu sama lain. Oke, dia terbuka aja gitu ya. Iya. Kayaknya kalau udah di umur segini dan aku juga kayaknya mencari pasangan yang seumuran. Kan pernah Denny juga nanya nyari tapi kan nggak tahu dikasihnya kan. Kalau dikasihnya aku sedih kasihnya. Bisa pasti bisa bawah, lebih muda, bisa di atas. Bisa tapi kalau aku idealnya yang aku mimpikan adalah yang seumur. Seumur pasti. Ya, yang seumur aja lah gitu. Jadi kita masih selevel dalam apa ya? Dalam pemikiran, olahraga dalam energi, ya. Gitu kan? Karena kan kalau yang lebih muda kemarin kamu udah coba banyak yang nggak masuk, ya kan? Dari segi, ya. Iya, tapi kan nggak tahu juga. Ternyata nanti ada yang lebih muda. Ada juga yang cocok, ada yang hubungannya langgeng sampai kakek nenek, pasangan yang berbeda jauh. Kan pada saat aku lagi pacaran sama yang lebih muda itu kan, jadi ini kamu harus ngikutin dia punya pace. Bukan sosial media aku juga jadi muncul banyak yang hal-hal seperti itu. Karena kan kita lagi ngikutin berita kita juga kan. Jadi terus jadi ada cerita yang dari seluruh dunia yang pasangan beda umur yang sukses gitu. Iya, pace-nya jadinya ke sana ya. Berarti kalau kita rangkum, apakah seorang Wulan ini ada kecenderungan merasa kesepian juga? Kayaknya pasti pernah lah, semua orang pasti ada pernah di fase itu. Dan tinggi nggak percentage rasa kesepiannya? Itu ada mah pasti. Saat ini enggak ya, karena kerjaan lagi banyak ya. Bukan itu aja, Dan kan kita udah mengenal diri kita. Oh, berarti lebih mengenal dirimu ini. Iya, jadi kita tahu, lebih paham lagi apa yang kita suka, apa yang kita tidak suka, target hidup, tujuan, rencana apapun itu semua. Jadi kita udah gak kesepian. Dan I have people I love and people that love me gitu. Cuma kan apapun itu bentuknya ya. Betul, tapi kan kamu pasti udah berhitung tuh, nggak mungkin nggak. Ini anak-anakku nih 3 pasti pada gede nih, udah pasti nanti pada married. Gue tuanya sama siapa ya? Gitu. Sebenarnya dengan perjalanan hidup bisa jadi aku merasa kesepian kalau aku tidak punya suami lagi, bisa jadi tidak. Aku nggak tahu. Karena ini kan aku masih dalam fase menjalani hidup, berjalan hidup aku nih. Kalau sekarang aku kepingin punya pasangan lagi, pasangan yang sah ya, maksudnya bukan cuma pacaran aja gitu. Tapi nggak tahu nanti. Nggak tahu nanti kan ya. Jadi yang aku pingin itu. Ya kamu berjalan dengan. Dan ada orang yang happy aja, beneran happy loh, bukan pura-pura ya, happy dengan sendiri gitu. Ada, dan aku percaya wanita tuh bisa banget hidup sendiri dan happy. Iya. Mereka selalu find the way aja gitu. Dan yang Denny bilang, ya mumpung nih umurnya sekarang masih lagi tadi hot. Nanti takutnya nyesel gitu ya. Ada orang yang ketemu jodoh di hari tua. Ada, betul. Jadi itu nggak bisa dijadikan patokan. Nggak bisa jadi. Jadi aku sekarang menjalani hidup. Aku tahu apa yang aku mau. Jadi aku mengusahakan ke arah situ. Aku berdoa ke arah situ. Aku berdoa detail apa yang aku mau. Dan kita lihatlah aja Allah dan universe ini memberikan apa nanti. Iya. Ada pertanyaan dari netizen kami yang kau harus jawab. Dan ini pertanyaan-pertanyaan cukup deep ya. Mana keluarkan pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan dari netizen kami. Dari sisi entertain ya. Kamu kan udah lama di dunia entertain. Hal yang paling brutal yang pernah kamu alami versinya seorang Wulan di dunia entertain. Syuting sampai berapa jam atau pernah. Di industri film ya. Ini, iya mungkin itu working hours. Bener banget. Tapi sekarang tuh. Udah nggak bisa sama kamu kalau sekarang. Working hours nggak, sampai sekarang juga masih. Kamu pasti kan udah menerapkan pola jam sekian gue selesai ya. Walaupun udah menerapkan itu, dan di saat-saat tertentu tuh nggak bisa diterapkan. Iya, nggak enak juga ya. Pernah juga pulang matahari terbit. Pernah kalau misalnya ya brutalnya kita pernah nggak tidur 24 jam. Jadi kerja 24. Jadi dari terang sampai terang lagi. Pernah. Terus. Lu nggak mudi tuh? Tapi kan sekarang itu tadi udah banyak asosiasi, udah banyak rules and regulation yang membatasi hal-hal seperti itu untuk terjadi gitu. Tetapi walau tetap terjadi. Ini pernah nggak ngamuk lu di lokasi?
Ayo jujur. Pernah. Pulang. Pulang. Tapi ngamuknya kamu pulang ya? Bukan mengekspresikan. Ini udah bener. Aku soalnya kalau orang pernah kerja sama mereka tahu banget pada saat aku berada di sebuah project itu tuh kayak aku anggap anak aku sendiri gitu. Yeah, you put your heart there. Yes, I enjoy every second of it. Mau sampai terang apa. Jadi kalau aku udah marah tuh berarti aku bener-bener udah dikecewakan banget gitu. Nggak usah diceritain apa gitu ya, tapi ya udah dikecewakan banget dan mungkin sudah berulang-ulang gitu, marah. Ekspresif. Soalnya kita nggak pernah syuting bareng, jadi awal nggak tahu, mendingan nanya gitu. Orang tuh mikirnya aku begitu ya. Enggak juga. Kan dulu kali ya waktu masih muda. Keluar tuh kalimat-kalimat marah itu. Sekarang udah enggak. Dulu kayaknya, kalau sekarang enggak. Sekarang udah enggak. Sekarang lebih memilih ya udah gue pulang aja deh. Iya, atau berdiskusi. Oh, lebih berdiskusi sekarang ya. Oke, paham gue. Tapi dulu pernah marah sampai keluar kata-kata yang ya kasar lah ya. Enggak sih kalau kasar. Enggak ya, tapi tinggi. Ngamuk iya. Seorang Wulan ngamuk ya. Aku mau lo main film sama Wulan loh. Tanya anak-anak gue. Semua yang galak itu hatinya pasti lembut. Atau jangan-jangan galak karena membuat benteng. Menjaga hati yang fragile itu. Iya. Begitu bukan? Betul. Saya sangat mengenal Kayaknya kamu cocok di sekolah deh. Oke, definisi sukses menurut seorang Wulan sekarang ini. Kalau dulu definisi suksesmu apa? Iya, pokoknya definisi sukses tuh harus external validation lah ya kan. Standar ya kita ya Munda ya. Ya kan. Gue cantik. Uang banyak. Pasangan gue keren. Terlihat penampilan bagaimana apa yang kita punya. Iya. Tapi sekarang mungkin hal-hal itu penting. Mungkin uang juga kita butuh gitu kan. Butuh. Namanya untuk kehidupan, untuk mensupport kehidupan kita. Tapi sekarang sukses buat aku bisa seimbang menjadi seorang ibu dan tetap bisa mengejar cita-citaku dan sukses. Oke, berarti balancing. Yes. Balancing ini yang paling sulit. That's hard. Berarti jadi single parent, apalagi di posisi wanita. Iya. Love language-nya Wulan Guritno itu apa sih katanya? Kepo banget ya. Apa lu lebih kemana ya, Wak? Physical touch. Oh, kayak Olive. Sama quality time. Gue quality time. Physical touch ya? Ketika ada sentuhan-sentuhan gitu, kamu nyaman ya? Iya. Oh, gampang dulu bawanya ya. Iya ya. Mure. Suka belayan. Jadi kayak misalnya lagi marah gitu, dipegang gitu. Udah langsung. Oh, cara nenangin kamu gitu doang ya? Iya. Orang tuh taunya Wulan tuh seksi. Nah, gue nggak tahu nih, buat Wulan itu menjadi sebuah pujian atau menjadi sebuah sarkas yang menyakitkan gitu. Seneng nggak dibilang seksi? Gitu loh maksudnya. Aku sih positif aja. Positif aja ya. Karena kan apa namanya? Suka ya? Tidak ada kata lainnya apa coba? Sehat. Misalkan aku seneng olahraga. Aku juga mau menginspirasi ibu-ibu nih. Bisa kok badan lo balik. Bisa kok lo sehat. Bisa kok lo fit gitu. Iya. Terus nanti cucu lo pada lahir tuh lo nggak cuma duduk ngeliatin dia lari-lari, tapi lo ikut lari-lari sama mereka. Iya. Dan itu harus dibuild dari awal gitu. Your muscle apa segala macem. Dan dari situ jadi ada kata seksi. Ya udah bonus. Jadi arahnya kan ke seksi yang positif. Iya, nggak perlu ngerasa. Aku sih belum pernah merasa dibilang seksi yang mengarah ke yang aneh-aneh jorok gitu. Ya. Iya, enggak. Iya, kalau yang jorok nggak mau ya. Nggak mau lah. Kalau seksi yang positif oke lah. Iya. Seksi sehat. Iya. Gitu ya. Iya. Kayak masalah kulit kamu gitu kan. Jadi beruntusan jadi lebih bagus gitu. Tapi gue mau nanya ya, kulitmu kemarin bagus itu gara-gara beneran si Zap Premier ini? Nggak, ini serius nih? Bener, ngapain bohong? Itu sama mereka diapain itu? Yang aku ngeliat beda ya, yang ini tuh aku sekali, pokoknya 2 minggu sekali, aku datang. Iya. Setiap keluar dari Zap babak belur. Iya. Nanti belum yang ditetes-tetes kimia, yang dibolong kan bolongnya dalam nih. Dan setelah dipelajari sama dokter tuh, scar aku tuh nggak cuma satu macam, ada yang bopengnya, tuh istilahnya tuh ada yang bentuknya kotak, bulat, dalam, terus kayak. Oh, ini dokternya udah datang nih ya? Udah dari tadi ternyata datang ya? Hai dok. Awas ya, kasih lewat dulu. Kasih lewat. Ada dokter ya, minum dulu. Iya, thank you. Dokter Dara ya namanya ya? Betul. Asik. Dokter Dara ini. Darah manis.
Ini apa? Dia tuh memang spesialis estetik ya. Betul banget. Tadi ngobrol kan ini masalah Zep sendiri kan wajahnya. Itu kan projectnya itu kayaknya dipegang banyak dokter. Betul. Itu kalau Project bareng kali ya. Iya, apa di Zep sendiri itu sebenarnya seperti apa dia penanganan untuk permasalahan-permasalahan kulit yang ada di sana? Oke. Nah sebenarnya aku disclaimer dulu ya. Jadi kayak waktu kaulan ini ke kita kan memang kita lebih ke banyak ngobrol ya. Tanya masalahnya apa sih, pengen diselesain apa sih gitu. Nah terus pada saat ngobrol itu, bahkan itu bukan konsultasi ya, kita bilangnya lebih ke ngobrol. Terus kita lihat masalahnya adalah juga scar acne. Sama skin barrier-nya ya? Iya, skin barrier-nya juga kurang bagus lah gitu. Nah kita juga udah pernah tanya, udah dapat penanganan nggak sih sebelumnya ya? Nah kaulan cerita kalau misalnya udah melakukan banyak perawatan dari cukup lama gitu, tapi progresnya nggak terlalu kelihatan gitu. Iya, itu sering tuh dok. Bener banget. Nah dari situ tuh kita kayak tertantang nih. Kenapa kita nggak bilang ke kaulan gimana kalau misalnya kita bantu untuk proses penyembuhannya nih. Oke. Dan ada jangka waktunya. Jadi project lah gitu. Jadi ya kalau dibilang project nanti barang ya. Bahasa kasarnya jadi project lah kan ya. Ada jangka waktunya. Ada jangka waktunya. Berapa lama saat itu? Nah waktu itu kita benar-benar bilang ke kaulan tuh 5 kali treatment. Berapa lama kalau 5 kali Berarti treatment? Makanya terang aja targetnya 5 kali treatment, terang aja sekali treatment 4-5 digebrekin di Oh lu bener-bener dihajar sekali treatment jadinya. Jadi biasanya 5 kali treatment itu kita 2 minggu sekali, ada yang treatmentnya 2 minggu sekali, ada yang sebulan sekali. Oke. Jadi memang kita sesuaikan dengan downtime juga, dan kita kebetulan kaulan kan punya kegiatan juga, pasti semuanya disesuaikan. Jadi kalau dibilang treatment di Zep itu pasti kita akan tanya dulu goals-nya pasien tuh apa sih gitu. Harus samain dong persepsinya. Jangan nanti ekspektasi pasien sama dokter nih nggak sama. Itu kan yang akan jadi ribet. Nah, pada saat pemeriksaan itu kita lihat kondisi wajahnya memang sekarang tadi seperti kayak kaulan sampaikan. Ternyata tuh kita sebutnya adalah multi ya si scarnya. Artinya dia ada ice peak-nya. Ice peak itu scar yang memang dalam, dalam banget. Terus ada yang box scar-nya, ada rolling scar-nya. Gitu. Keren nggak? Itu semua jenis, benar. Lengkap itu. Benar. Jadi semua jenis scar acne tuh adalah istilahnya di wajahnya kaulan, walaupun memang nggak yang semuanya penuh banget, tapi macem-macem. Cuma di sini doang. Jadi jari si jerawat itu dia menghasilkan banyak bentuk scar gitu. Benar. Jadi walaupun nggak dipencet. Betul. Iya, itu kenapa dok? Aku juga selama ini pingin bertanya, udah pernah bertanya tapi belum mendapat kayak jawaban yang enak. Karena lebih kalau orang lain kok enggak. Nah, belum tentu. Jadi kan dia menjawab ya. Nah, jadi penyembuhan setiap orang tuh berbeda-beda. Nah, salah satu faktornya yang membuat penyembuhan aknenya kaulan itu nggak baik adalah kemarin kita sempat cek laboratorium. Makanya kenapa kita bilang treatment atau project yang kita buat ke kaulan ini adalah holistik. Holistik itu secara umum, sampai labnya juga kita periksa. Maksudnya kamu ambil bagian kulitnya terus kamu lihat di mikroskop? Darah. Jadi kita pengen lihat. Nah, itu kita lihat apa di situ? Ada kolesterol. Itu mempengaruhi banyaknya jerawat yang tumbuh gitu ya. Terus abis itu gula juga kita periksa. Gula itu kan mempengaruhi kalau tinggi inflamasi. Dia pasti gulanya banyak manis soalnya. Justru enggak. Nah, ini yang paling sering terjadi adalah pada wanita di Indonesia. Defisiensi vitamin D. Oh itu paling sering ya? Paling sering. Dan vitamin D ini ternyata itu memang bagus adalah untuk penyembuhan. Nah karena memang permasalahannya adalah kekurangan vitamin D, otomatis penyembuhan untuk acne untuk si acne-nya tuh lebih sulit kan. Jadi penyembuhannya nggak sempurna gitu. Makanya dia menyisakan bekas-bekas yang kita sebut si acne scar atau bekas-bekas jerawat tersebut gitu. Nah, kenapa bisa beda? Ada yang ice peak, ada yang rolling. Nah, itu tergantung letaknya di mana. Dan biasanya penanganannya mungkin memang ada penanganan dilakukan tapi tidak sempurna juga. Nah, itu yang mengakibatkan bentuk-bentuk si scarnya juga berbeda-beda. Iya, jadi kayak berantakan ya. Tergantung dari kontur muka orang juga. Bener banget. Makanya untuk penanganan scar kayak gitu, dia harus. Lo ngerti banget. Iya, keren kan? Keren banget. Kayak dokter kulit juga deh, Iya. Mbak. Saya di Korea soalnya praktek. Kulit bagus sih. Prakteknya di Korea. Juga. Nah, karena banyaknya scar acne yang di minyak kaulan, maka treatmentnya juga banyak banget yang kita buat gitu. Ada berapa banyak treatment? Kurang lebih mungkin sampai 5 jenis treatment ya.
gitu, yang kita jadiin satu, kemudian ada yang treatment dalam satu waktu kita lakukan bersamaan. Nah, karena gini, kalau setiap dokter itu kan kita bilang estetik itu lebih ke keindahan lah ya, teknik dan lain-lain. Makanya kita akhirnya buat tim untuk proyeknya Kaulan ini. Nah, kita ada dermatologisnya, ada 3 dermatologis, satu saya sendiri gitu. Nah, untuk buat plannya apa sih ke depannya untuk Kaulan ini dengan 5 kali treatment benar-benar ada hasil. Bahkan kita waktu itu menjanjikan 80% ya ada perubahan. Karena jenis scar yang variatif itu susah banget, Dok. Benar Dan banget. itu lu harus ekstra. Makanya kita buatlah tim itu, kemudian kita lakukan treatment. Nah, sebelum kita treatment, kita jelasin dulu ke Kaulan treatment apa aja yang kita akan lakukan dan mungkin downtime yang akan terjadi setelah treatment. Karena kan melihat Kaulan kegiatannya cukup banyak ya. Nah, itu harus tahu juga. Untuk ke pasien, nggak cuma Kaulan, semua pasien juga pasti akan kita informasikan. Seperti Kaulan itu kita ada buat namanya laser erbium laser ya, erbium yak laser. Nah, terus juga ada Pico juga kita lakukan. Terus kita ada penyuntikan DNA iya benar, DNA salmon juga kita lakukan. Benar banget. Nah, kita juga kemarin juga ada ultrasound juga. Nah, itu kayak tahu banget untuk mempercepat juga itu dia penutupan pori-pori. Benar banget. Nah, itu lebih dari itu deh, Dok. Iya, benar. Terus ada subsisi juga. Terus benar juga ada cross TCA. Subsisi itu kan sebenarnya tujuannya karena kalau acne scar itu biasanya ada kita sebut jaringan sikatrik atau jaringan mati yang menempel di dalam. Kita harus cutting kan, nah makanya harus subsisi. Tapi supaya nggak nempel lagi, penyembuhannya juga nggak bikin nempel, itu kita isi nama DNA salmon. Nah itu supaya dia sembuh. Bener banget. Nah itu hal-hal kayak gitu. Makanya kalau habis treatment biasanya mukanya bengkak-bengkak ya. Udah kayak aduh. Tapi kalau misalnya yang nge-treatmentnya bagus, bengkak downtime-nya cepet. Itu bisa kita lihat Tapi tergantung kulit juga, karena ada beberapa kulit yang dia kecuali yang CO2 fractional ya, itu rada lama tuh. Karena di bener, gitu kan. bener. Jauh banget jadi pengen ketawa deh. Harusnya nggak usah dijelasin lagi ya. Ngerti gua. Siap. Kalau buat Wulan sendiri dengan lu ada Zep ini sendiri, ini jujur ya, artinya buat lu sekarang apa gitu loh? Healing itu feels gimana, Dok? Healing tuh feels easier. Oh, healing itu feels easier. Sama kuncinya sabar sih. One day lo akan menemukan tempat yang tepat atau tempat yang support lo, yang cocok untuk journey skin lo. Ya, kalau aku Zep gitu, aku menemukan rumah dan orang yang tepat sampai akhirnya bisa begini. Iya. Aku juga dan butuh kesabaran dan harus percaya juga. Iya, aku juga ngerasa kayak masalah skincare itu kan sebenarnya cocok-cocokan ya. Terus kliniknya juga cocok-cocokan. Iya, bener dong. Tapi untuk melewati perjalanan itu kita takut tahu. Iya. Karena setiap kita apalagi yang kayak aku end up di satu klinik bukannya jadi lebih baik, bisa loh jadi lebih buruk. Iya. Gitu kan? Iya. Zep tuh aku kan ada di sana karena seringnya treatment. Kan aku melihat bagaimana mereka melayani tamu-tamu yang lain. Karena memang they do care gitu. They want to fix the problem gitu. Dan aku melihat kan ke tamu-tamu yang lain yang datang. Kan kita berasa di Zep itu ngerasa kayak rumah gitu, kayak keluarga gitu. Keluarga yang care sama kita. Ada nggak sih videonya waktu mukanya ada nanti minta ya? Mini seriesnya ada ya? Mini seriesnya. Dobrak-abrik gitu ya? Perjalanan yang ya kadang aku juga lagi capek, terus kan diikutin mulu kamera, kan naik darah juga lama-lama gue ya deh. Oh itu memang. Nah itu kalau mau lihat gue marah ada di situ. Boleh nggak sih hari ini nggak di shoot? Beneran aku capek banget deh. Siap kalau begitu. Buat kalian semua yang punya permasalahan-permasalahan, jadi Zep bukan cuma klinik kecantikan aja, tapi bisa juga jadi teman buat sembuh bareng. Dan yakin kalau insecure bukan akhir cerita. Selamat datang di usia yang lebih mudah secara wajah. Thank you, Wulan.